Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran matematika hari ini kita lanjutkan materi aritmatika, khususnya masalah diskon, bruto, neto, dan tara. Kalian siapkan dulu buku paket kalian, dibuka halaman 80. Kalian pastinya sudah sering melihat maupun mendengar kata diskon. Kira-kira kalian pernah melihat kata diskon di mana? Saya panggil, nanti kalian jawab ya pertanyaannya Bu Dewi. Aulia Putri, kalau melihat kata diskon, kamu melihatnya di mana sayang? Aulia Putri Zuliana, di mana sayang? Di kata kurang keras sayang? Di pasar. Di pasar. Di pasar, di toko-toko. Pinter, anak hebat, anaknya SMP Islam Raden Paku hebat semua ya. Sekarang selain di pasar ya, selain di pasar, kalian melihat kata diskon itu di mana lagi? M. Alfriansa, di mana Alfriansa biasa melihat kata diskon di mana? Alfriansa. Duh, anaknya nggak ada nih. Muhammad Jibni Akhroman biasanya melihat kata diskon di mana? Di mall, Bu. Pinter, di mall, di counter-counter. Di counter apa kira-kira sayang yang paling senang kalian lihat kata diskonnya? Baju, Bu. Di Baju. Kelihatan ini biasanya pergi ke mall ini ya. Terus melihat diskon-diskon yang tertinggi. Baik anak-anak, setelah kalian tahu kata diskon kalian temui di pasar maupun di mall, ada kata lain selain diskon. Jadi kalau kalian pergi ke mall, ada kata rabat. Rabat, ada kata sale. Sale ya, sale tulisannya sale. Pernah melihat anak-anak? Pernah. Lah, jadi 3 kata tadi, baik rabat, diskon atau sale, tulisannya sale, itu sama artinya. Lah itu, kalau kalian pergi ke mall, pasti yang dicari adalah diskon yang paling besar. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan diskon? Ya, sebelum kita pelajari, apa kira-kira yang kalian tahu arti dari diskon itu sendiri? Coba tolong dijawab, Radit Saputra Jaya. Diskon itu apa sih? Radit? Potongan harga, Bu. Aduh, pinter sayang. Itu anak Pancasila itu pasti pinter jawabnya ya. Nah, harus berani, mandiri, kalau dipanggil langsung jawab. Tuh, namanya kalian tegas, meskipun tidak tahu sebelumnya diterangkan, kalian harus kritis dengan istilah-istilah yang lagi ngetren ya. Jadi saya ulangi, diskon maupun rabat maupun sale itu adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembelinya. Sekarang cara mencari diskon, kira-kira ada yang tahu bagaimana mencari diskon sayang?
Misalkan ini ya, Bu Dewi izin untuk mengeser PPT. Sebentar. Bentar ya anak-anak, kalian bisa melihat tidak dapat menampilkan kalam. Waduh, kok nggak ada nih. Sebentar. PowerPoint. Ini sebentar. Tunggu ya. Masih loading. Masih loading. Iya, nah ini ya. Ini PowerPoint-nya. Agak boleh sebentar, Bu Dewi. Oke. Kelihatan anak-anak yang ditampilkan Bu Dewi? Belum, Bu. Anak-anak kelihatan? Kelihatan. Ya, pintar. Ya, ini tadi yang kalian tanyakan ya. Rabat atau diskon artinya potongan harga atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Tapi tadi sudah disebutkan Bu Dewi, ada lagi yaitu sale atau tulisannya sale yang ada di sini diskon ya. Ini nanti ada sale, itu artinya sama, baik rabat, diskon, rabat, diskon, sale sama aja, yaitu potongan harga. Caranya biasanya di grosir ya, harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi rabatnya. Jadi kalian akan membayar harga suatu barang setelah harga jual barang tersebut dikurangi dengan harga diskonnya. Contohnya di sini, sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos dan 15% untuk jenis barang lainnya. Nah, ini berarti yang mendapat diskon 20% itu hanya kaos. Sedangkan selain kaos mendapatkan diskon 15%. Jika Revi membeli satu potong kaos dengan harga 75.000 dan sebuah tas dengan harga 90.000, berapa rupiah yang harus dibayar Revi? Nah, ini kalian sebagai pelajar Pancasila harus jeli, harus kritis. Saya membawa uang sekian, kira-kira cukup apa enggak membeli satu kaos dan satu tas yang mendapat diskon 20% dan tasnya 15%.
Kalau kalian tidak bisa menghitung, bisa minta bantuan temannya, kalau datang sana dihitung. Kenapa kalian belajar diskon? Supaya kalian terhindar dari penipuan. Kalian bisa menghitung sendiri. Loh, saya katanya dapat potongan 20%. Kenapa kok harganya masih tetap? Loh, kalian bisa berargumentasi dengan pembelinya, kalian jelaskan cara menghitung setelah barang tersebut didiskon. Ya sayang ya. Jadi kalian harus jeli, harus kritis. Terus juga kalau tidak bisa minta bantuan temannya, namanya bergotong royong diskusi. Itu namanya belajar Pancasila. Kita coba ngerjakan ya. Kalian nggak usah menulis, nanti ada di tugas itu sama Bu Dewi materinya sudah saya sampaikan. Jadi ini juga materi yang tidak bisa gabung biar juga menerima pembelajaran yang sama seperti tatap muka hari ini. Jawabnya, harga kaos tadi berapa anak-anak? 70? 75. Harga kaosnya? 75. 75.000. Harga tasnya 90.000. dijumlah ini harga kotornya menjadi 165.000 ya. Selanjutnya kalian hitung diskonnya. Hati-hati, pertanyaannya tadi adalah uang atau berapa yang harus dibayar Revi setelah membeli 2 barang tadi. Kita hitung dulu diskonnya. Cara menghitung diskon, kaos 20%, nah arti dari 20% berarti 20 per 100. Dikali dengan berapa nih anak-anak? Harga kaosnya yaitu 75.000. Karena harga tas mendapat diskon 15.000%, berarti ditambah 15 per 100 dikali harga aslinya, yaitu 90.000. Dicoret anak-anak ini 100, nolnya 2, dicoret ini 2, tinggal 20 dikali 750, ketemu 15.000. Itu diskon untuk kaosnya. Terus diskon untuk tasnya ini dicoret, nolnya 2 yang di bawah, ini dicoret, terus tinggal 15 dikali 900, ketemu 13.500. Ini diskon baik kaos maupun tas dijumlah menjadi 28.500. Apakah kalian membayar uang ini anak-anak? Kalian membayar 28.500? Enggak. Mana nih? Ada suara. Enggak. Tidak, melainkan ini adalah harga diskonnya. Kalau kalian ada diskon terus kalian bayar ini ya dimarahi sama pembelinya. Ini besar potongan yang akan dikurangi dengan jumlah harga pembelian barang ya. Jadi yang harus dibayar Revi total tadi harga satu kaos 75 ditambah harga tas 90 yaitu totalnya 165.000, dipotong diskonnya 28.500, ketemu berapa ini anak-anak? Dibaca 175. Fikri Nabil dibaca 136.500. Pinter. 136.500. Jadi
tidak membayar 165.000 melainkan membayar 136.500. Kita lihat lagi ya contoh kedua. Oh, bukan, nggak ada nih berarti. Oh, contohnya cuma. Oh, ini sudah. Contoh kedua, kalian nanti bisa menghitung diskon suatu barang. Pertanyaannya gini, Bu, sedangkan di mall itu loh, Bu, Putus-putus. sering muncul diskon Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Putus-putus, tadi Bu. diskon 20%. Tambah berapa, Nana? Ditambah 30%. Apakah barang akan mendapat diskon di jumlah 20 ditambah atau setelah di diskon 20 Diskon dulu 20 baru 30. Kenapa sayang? Putus-putus. Putus-putus. Kelihatan kan ini? Kelihatan tampilannya. Enggak. Putus-putus, Bu. Afriansa, Radit, kelihatan tampilannya ini? Mana Afriansa? Putus-putus. Iya. Tuh. Aduh. Dan di sini lancar ini. Coba anak-anak cari mungkin apa ya? Gangguan dengan ini Bu Dewi lancar. Bisa dengar kali ya. Radifa. Mana Radifa? Radifa Aulia. Tapi kelihatan ya tampilannya Bu Dewi. Kelihatan sayang? Kelihatan, Bu. Jadi nanti ini ya yang dimaksud ya. Sekarang coba, misalkan ada satu kaos tadi dengan harga 75 yang dapat diskon 20, ditambah lagi diskonnya menjadi katakanlah 30%, bukan 20% ditambah. Kenapa sayang? Putus-putus. Iya, Bu. Putus-putus enggak suaranya Bu Dewi? Iya, putus-putus. Kok putus-putus? Padahal di sini lancar sayang. Coba mungkin jaringannya ya anak-anak ya. Mohon maaf jaringannya kalian mungkin banyak yang memakai wifi atau gimana. Terus lagi cuacanya memang tidak mendukung, jadi bisa menyebabkan jaringan agak sedikit error ya. Tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau ada di mall, di Matahari tertulis di situ bisa kalian baca diskon satu baju 15% atau diskon suatu tas atau apalagi ya, terus ditambah lagi diskonnya 20%, artinya bukan diskonnya yang ditambah, melainkan yang pertama tadi, misalkan tadi harga kaos itu adalah yang pertama di diskon 20%, dicari ketemu 15.000, berarti 75.000 dikurangi 15.000, 60. Dari harga 60 ditambah lagi diskonnya tadi berapa? Didiskon lagi 30, berarti 30 per 100 kali 60.000.
Jadi kalau ada 2 diskon, bukan diskonnya yang dijumlah ya anak-anak, melainkan dihitung dulu diskon yang pertama. Terus dikurangi, ketemu harga setelah diskon yang pertama, baru harga diskon yang pertama tadi dikalikan dengan diskon yang kedua. Jelas anak-anak? Jelas. Jelas. Ya, nanti latihannya bisa kita lanjut di latihan ya. Kalau sudah jelas, terima kasih. Ini Ya kok banyak benar. lagi ini. Nah, ini coba kalian buka halaman 87. Matematika kalian buka halaman 87. Siap anak-anak? Kalian mengenal istilah bruto, neto, dan tara. Apa sih bruto? Apa sih tara? Apa sih neto? Sebelum kalian mendapatkan penjelasan dari Bu Dewi tanya, kalian kalau disuruh membeli suatu barang, lebih enak memilih net atau memilih brutonya yang ada kayak gini. Memilih yang mana sayang? Bruto. Ya? Memilih yang? Bruto. Yang? Bruto. Siapa yang memilih bruto ini? Nah, kalau mau memilih suatu barang, lebih baik kita melihat netonya, yaitu berat bersih. Kenapa? Padahal yang terjual di pasaran, kalian kalau membeli makanan kecil, makanan ringan, contohnya ciki. Siapa yang biasanya suka makan ciki? Ciki-ciki yang apa aja? Ada kan yang suka makan ciki? Ya, di situ ada petato apa? Yang kentang, yang apa itu? Di situ tertulis ya, berat bersihnya loh cuma berapa gram, tapi pembungkusnya yang gede atau pembungkusnya yang besar. Sering nggak kalian mendapatkan barang seperti itu? Radit, Saputra pernah membeli barang, setelah barangnya gede dibuka, loh isinya kok segini. Betul nggak Radit? Ya Bu, benar. Iya, pernah kan ya kalian membeli. Makanya kalau membeli suatu barang, lebih baik lihatlah netonya, yaitu berat bersihnya. Kalau kalian membeli sekarung gula, ya, sekarung gula atau di sini sebuah karung berisi beras dengan berat seluruhnya. Berarti berat seluruhnya itu berat beras sama pembungkusnya. Tertulis 100 kilo. Ya. Jika berat karungnya 2,20 kilogram atau 2 on ya, maka berat berasnya 100 kilo dikurangi berat karungnya. Tuh. Berarti beratnya ada enggak 100 kilo berasnya? Tidak ada ya. Beras
tidak ada 100 kilo karena berat karungnya 10 kilo. Jadi kalian makanya lebih enak belas timbangan baru kalau ya berat kotor disebut juga nah ya nanti ngomongnya hati-hati bukan Putus, Bu. kalau miliknya siapa itu? Miliknya ayah, punya ayah. Kalau ini bruto, berat kotor. Sedang setelah berat bersih dikurangi berat kotor, ya, namanya apa? Apa Nana? Tara. Ini ada tara. Tara adalah persentase tara kali bruto. Berarti tara bersih 100 misalkan berat bersihnya ini dikurangi dengan brutonya itu taranya. Pembungkusnya itu taranya. Jadi tara bukan teman kalian yang ada namanya tara, bukan ya. Bruto itu bukan tutu. Bruto berat kotor. Kalau namanya neto berarti berat bersih. Itu hati-hati. Terus bagaimana Bu? Ya, tara sama dengan persentase kali sama dengan bruto dikurangi tara. Harga bersih sama dengan kali harga persatuan. Awas, ini harga ya, bukan berat bersih. Kalian bisa melihat di buku halaman 87. Tolong saya panggil satu siswa. Nanti kalian artikan apa yang dimaksud dengan neto. Atifa, Gracia, apa yang dimaksud dengan neto? Putus, Bu. Oh, putus-putus. Aduh, Rek, Bu Dewi ngomong dari tadi mungkin ngecemes boleh nggak bisa didengarkan ya. Mohon maaf ya. Kurang lebihnya namanya juga online. Muhammad Rifki Andiansa. Masih putus-putus, Nak? Enggak. Ya, enggak, ada yang enggak. Coba yang Enggak, tidak putus-putus. Siapa yang enggak putus-putus? Rifdivia. Rifik. Tolong dibuka halaman 87. Apa arti dari neto? Kita ngulangi lagi. Apa arti dari neto? Sudah? Apa? Neto adalah siapa yang bisa bantu? Acungkan tanda tangan yang ada di atas ini. Siapa yang mau bantu? Firni. Ayo Firni, apa artinya neto? berat bersih. Neto berat bersih. Tolong dibaca lengkap yang ada di halaman 87. Firni. Berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Iya, pinter. Pelajar Pancasila harus berani menjawab dengan tegas, ya. Neto artinya berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Jadi, setelah kalian sudah belajar bruto, tara, dan neto, kira-kira masih pingin membeli barang yang gede pembungkusnya tapi isinya kecil. Masih nyari ya? Enak ya Bu, isinya saya lo suka kentang Bu. Isinya tak buka pembungkusnya, nggak taunya isinya cuma 5. Iya betul anak-anak. Ada yang kayak gitu ya?
Ya. Iya, Bu. Capil ini biasanya suka beli nih. Berarti kelihatan kalau kalian kalau sudah diterangkan bruto tara wala, ini dah yang dimaksud dengan tara, ini dah yang dimaksud dengan bruto, dan ini dah yang dimaksud dengan neto. Jadi kalau kalian membeli di mal-mal susu yang terdapat di kaleng, kalian lihat netonya itu asli, berarti tidak ditambah dengan barang apa, bukan enggak tanpa ditambah pembungkusnya. Jadi kalau ada kalian membeli kue lebaran, pernah lihat anak-anak membeli kue lebaran, pembungkusnya, kalengnya bagus, dibuka nggak tahunya isinya tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang salah siapa? Nggak ada yang salah, semuanya betul. Di situ disebutkan di kaleng roti disebutkan netonya misalkan 50 gram atau setengah kilo atau 250 gram atau 1/4 kilo. Ya, tinggal kita harus jeli membeli suatu barang sesuai kebutuhan kita. Ya anak-anak ya. Saya ulangi lagi untuk mengingatkan ingatan kalian dari pembelajaran hari ini. Saya panggil, tolong dijawab. Diskon adalah Alfriansa. Apa diskon tadi Alfriansa? Alfriansa diskon adalah, anaknya mana ya, kok nggak ada semua nih. Sudah. Terus sekarang Rangga. Rangga ada, Rangga? Rangga. Rangga juga nggak ada. Kalian tuh gabung terus lari kemana sayang? Yang ada siapa ini ya? Aulia Putri? Nggak ada juga. Oh, Alia ada Putri. Aulia Putri, Juliana. Diskon tadi setelah diterangkan Bu Dewi, masih ingat sayang diskon itu apa? Apa sayang? Potongan harga, Bu. Pinter, tetap semangat ya. Sekarang Rangga. Rangga ada enggak Rangga? Rangga. Rangga. Rangga enggak ada. Jaida, Jaida. Jaida ada enggak? Oh, Rangga ada. Rangga. Ya, Rangga. Rangga, apa yang dimaksud dengan bruto? Dibuka halaman 87. Bruto adalah, Rangga. Dijawab Rangga. Bruto adalah, Rangga. Bruto adalah, bruto adalah sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Pinter, lengkap, bagus ini ya. Bruto adalah berat dari suatu benda bersama pembungkusnya atau berat kotor. Ya, ini sudah masih ada tapi Bu Dewi nulisnya secara singkat ya. Kalau tara adalah selisih antara bruto dengan neto. Jadi bruto berat kotor dikurangi berat bersih namanya tara. Sampai di sini anak-anak, kalian sebelum Bu Dewi akhiri ada yang mau tanya, antumkan pakai tangan ya. Ayo.
Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, anak-anak? Enggak ada? Enggak ada, anak-anak? Hah? Enggak ada yang mau bertanya? Enggak ada. Enggak ada. Jelas ya? Ya, makasih ya. Kalian sudah ikut bergabung. Mudah-mudahan ilmu yang kalian terima hari ini bermanfaat di kehidupan sehari-hari kalian. Karena memang matematika itu adalah kehidupan sehari-hari yang tidak kalian sadari. Apa sih kok belajar diskon? Kenapa sih kok belajar bruto tara lah? Kenapa kok belajar yang lainnya? Karena di kehidupan sehari-hari kalian tidak lepas dari pelajaran matematika. Kalian berhitung, kalian belanja ke pasar, kalian masuk mall, belanja HP, belanja alat elektronik, pasti di situ ketemu kata diskon. Sedangkan kalian sebagai pembeli senang kalau mencari diskonan, apalagi diskon Shopee biasanya paling gede diskonnya di tanggal 3 bulan 3, tanggal 4 bulan 4 Shopee akan mengeluarkan diskon sebesar-besarnya. Ya, coba makasih yang sudah bergabung hari ini. Kalaupun tidak ada pertanyaan, Bu Dewi akhiri. Umpamanya mau Bu Dewi screenshot biar kalian tahu pembelajaran hari ini kalian hadir. Mana ini sayang? Rifik, Rangga, wajahnya tampakkan sayang. Aku sih. Semuanya satu-satu, ayo. Iya, iya, cakepnya. Iya, terus yang lain, iya, tampakkan semuanya. Yang lain semuanya. Iya, terus ini sudah, terus siapa lagi? MA ini siapa nih? Sudah, MA, Aktiva Gresiana Mawardani, mana ya? Aktiva, wajahnya mana sayang? Ya, kalau ini saya sebentar. Nah, ini nanti dikirim Bu Dewi ke WA ya. Makasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Lain waktu nanti akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ulangan harian. Jadi minggu depan kalian akan ulangan harian. Mohon kalian pelajari tugas-tugas yang ada di ini ada yang lain mana nih? Saya belum. Aktiva tadi muncul Aktiva. Firni nih wajahnya Firni. Ya sudah semua enggak apa-apa.
Ya, saya screenshot-nya. Ya, anak-anak, untuk pertemuan hari ini selesai karena kalian sudah jelas ya, nggak ada pertanyaan. Terima kasih untuk kalian pelajari, bisa mengerjakan ulangan harian materi aritmatika sosial ya. Jadi semuanya nanti ada soal-soalnya, itu semuanya ada di tugas yang ada di tim. Kalian pelajari semuanya ya. Selanjutnya hari ini saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan waktu ulangan harian. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.